Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar membuat simulasi bagaimana mengelola database menggunakan SQLite, dan yang akan kita gunakan adalah command prompt. Ada beberapa yang perlu disiapkan. Pertama, kita memiliki SQLite tree dalam hal ini. Yang kedua, kita memiliki sebuah database yang akan digunakan untuk simulasi. Karena kita akan menggunakan command prompt, kita bisa menekan tombol Windows plus R sehingga muncul kotak seperti ini. Kemudian ketikkan CMD, pilih OK. Ini merupakan tampilan ketika command prompt kita panggil, dan kemudian kebetulan di samping kanan sudah saya siapkan beberapa formula yang akan kita gunakan nanti untuk mempercepat proses simulasi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah working directory. Kita bisa mengetikkan CD, kemudian garis miring, dan enter. Kemudian kita bisa memanggil mengetikkan CD, kemudian memanggil working directory yang akan kita gunakan. Karena di sini saya membuat sebuah folder SQLite di working directory C, jadi bisa diketikkan CD SQLite. Nah, ini kita sudah siap ya dengan working directory SQLite yang ada di C. Kemudian untuk bisa membangkitkan atau mengaktifkan database yang akan kita gunakan di simulasi ini, kita bisa mengetikkan SQLite 3. Ini adalah SQLite yang saya gunakan, yang tersimpan di C. Kemudian ada folder SQLite, di dalamnya lagi ada folder DB, di dalamnya lagi ada database bernama Formula One SQLite. Kemudian kita enter. Nah, ini kita sudah siap dengan simulasi. Tentu kita perlu tahu ya tabel apa saja yang ada di dalam database yang kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan formula select name from SQLite schema, kemudian where type sama dengan table, dan order by name. Nah, di sini kita akan melihat tabel apa saja yang ada di dalam database Formula One. Kemudian kita enter. Nah, di dalam database Formula One ini banyak sekali tabel, di antaranya tabel circuits, tabel constructor, sampai dengan tabel status. Kemudian kita bisa menggunakan formula pragma untuk melihat kolom apa saja yang terdapat di dalam sebuah tabel. Misalnya di sini saya ingin melihat kolom apa saja yang ada di dalam tabel circuits, maka bisa menggunakan pragma table underscore info, kemudian masukkan nih tabel apa yang ingin kita lihat. Di sini saya menggunakan tabel circuit, sehingga bisa diperoleh di dalam tabel circuit ini ada 8 kolom. Kemudian kita ingin melihat semua, atau kita ingin melihat atau menampilkan semua kolom yang ada di dalam tabel circuit. Kita bisa menggunakan formula select from, kemudian panggil tabelnya, di sini circuit. Nah, ini kita lihat sangat banyak sekali ya datanya. Kemudian kita juga bisa menggunakan formula limit untuk membatasi jumlah baris yang ditampilkan. Misalkan dibatasi kita 30 baris saja untuk menghemat layar ya. Nah, maka yang ditampilkan hanya 30 baris. Kemudian kita misalnya hanya ingin menampilkan beberapa kolom saja, karena tadi di tabel sirkuit kan ada 8 kolom.
Misalnya kan kita hanya ingin menampilkan 4 kolom saja. Nah, kita bisa menggunakan formula select, kemudian kolom yang ingin kita tampilkan. Di sini ada circuit, name, location, country bisa disesuaikan, kemudian diambil dari tabel circuit, di mana di sini kita juga bisa menggunakan order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan data. Untuk mengurutkan data. Di sini order by-nya misalnya country. Kemudian, nah ini maka kita akan mendapatkan sebuah data yaitu terdiri dari kolom sirkuit, name, location, dan country, di mana ini diurutkan berdasarkan negaranya. Kita juga bisa menambahkan formula ascending atau descending ya untuk mengurutkan datanya. Ascending berarti mengurutkan dari A sampai Z, kemudian descending mengurutkan dari Z sampai A. Di sini saya ingin menampilkan kolom sirkuit, kolom name, location, country yang diambil dari tabel sirkuit, kemudian akan diurutkan berdasarkan negara, di mana A sampai Z urutannya, kemudian diurutkan juga dengan location, ini terbalik dari Z sampai A. Kemudian supaya tidak panjang, ini saya batasi hanya 30 baris saja. Nah, maka kita akan memiliki sebuah data yang sudah terurut berdasarkan negara dan berdasarkan location. Kemudian kita juga bisa menggunakan formula where. Where ini digunakan untuk memberikan sebuah kondisi ya atau prasyarat. Misal saya ingin menampilkan kolom name, location, country yang diambil dari tabel sirkuit, di mana kita hanya ingin menampilkan country-nya USA saja. Nah, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa name, location, country yang ada di USA saja, tidak di negara lain. Kita juga bisa menggunakan formula distinct. Distinct ini digunakan untuk memanggil ya atau menampilkan sebuah data di suatu kolom. Misalnya saya ingin menampilkan kolom points yang diambil dari tabel results, kemudian diurutkan berdasarkan poin tersebut dari terkecil sampai dengan terbesar. Nah, ini maka kita akan mendapatkan poin ya, urutan poin dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita juga bisa menggunakan formula between. Misalnya saya ingin menampilkan race ID, kemudian driver ID, kolom rank, kolom points yang diambil dari tabel results, di mana poinnya itu between antara 1 sampai dengan 3. Kemudian saya urutkan berdasarkan poin dari urutan terkecil sampai terendah. Kemudian saya batasi baris yang muncul hanya 30 saja. 50. Nah, maka ini adalah output yang dihasilkan, yaitu data dengan kolom race ID, driver ID, kolom ranking, dan poin yang sudah diurutkan dari kecil sampai besar, di mana poinnya itu hanya 1 sampai dengan 3. Kemudian misalnya kita juga bisa menggunakan formula in. In ini mirip dengan between, yaitu di antara. Kita bisa, misalnya saya ingin mengambil ya, select itu mengambil atau menampilkan kolom, driver, ranking, point yang diambil dari tabel results, di mana poinnya itu in 1,3, 1 sampai 3.
Nah, maka kita akan banyak sekali ya. Nah, ini 3. Tapi kita tadi ya bisa menggunakan batasan limit untuk menampilkan banyaknya baris yang ingin kita tampilkan. Di sini menggunakan limit dari 50, sehingga yang baris yang akan ditampilkan hanya 50 baris. Kita juga bisa menggunakan formula is-null. Is-null ini digunakan untuk mengecek apakah data yang terdapat di dalam suatu kolom itu ada atau tidak. Di sini misal saya ingin menampilkan kolom res ID, kemudian driver ID, kolom ranking points yang diambil dari tabel results, di mana poinnya itu is null gitu, tidak ada. Maka ketika di enter bisa jadi tidak muncul. Ini mengindikasikan bahwa semua baris atau semua data yang ada di dalam kolom yang ingin kita cek itu isi semua atau datanya ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan formula having. Having ini mirip dengan where ya, pemberian kondisi. Misalnya saya ingin menampilkan kolom ranking, kemudian saya hitung berdasarkan driver ID-nya yang diambil dari results, kemudian akan dibuat sebuah grup. Grupnya itu berdasarkan points. Nah, tapi di mana grup ini dibatasi nih, having point hanya 1. Jadi dibatasi hanya grup yang poinnya bernilai 1. Maka di sini hanya ada satu grup ya, yaitu grup 4, di mana sebanyak 919 driver ID-nya. Nah, demikian beberapa formula yang bisa kita gunakan untuk simulasi database di SQLite menggunakan command prompt. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk simulasi di kesempatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.